setiap manusia itu diciptakan untuk memiliki pasangan masing-masing. Cuman untuk kita punya pasangan atau kita miliki pasangan itu kita harus berusaha juga, nggak mungkin cuma nunggu. Dan banyak beberapa orang, terutama mungkin nggak jauh dari circle aku ini, ngerasain toksiknya sebuah hubungan atau ketidakjelasan dalam sebuah hubungan yang biasanya disebut dengan HTS atau hubungan tanpa status. Oke, di podcast kali ini kita akan membahasnya, dan selamat datang di channel Fikri Gledex. Oke, bro, gini, satu dari sekian temanku yang aku punya di sini, dan kebetulan memang banyak sih orang yang bisa kupercaya, banyak. Cuman untuk orang yang bisa kupercaya, yang bisa datang untuk join buat gabung ini, maksudnya teman yang jujur, yang fair, yang objektif, nggak bela satu pihak manapun, yang orangnya terus terang, nggak urus, itu cuman kamu. Sedangkan ada beberapa dua temanku cuman nggak bisa. Ya mungkin dia sibuk kerja atau usaha ya. Jadi yang bisa datang sekarang cuman kamu. Jadi aku akan menanyakan beberapa hal sebelum kita membahas HTS. Jadi ada beberapa hal yang harus kutanyakan dulu, dan kamu harus fair, objektif, dan tidak boleh memihak siapapun. Karena ini sifatnya pertanyaan, dan kamu harus benar-benar merasakan di saat itu ada di dirimu, maksudnya apa yang akan kamu lakukan. Oke. Ini pertanyaan ini beberapa untuk membantu ya orang-orang di sekitar aku lah. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana caranya kamu bisa tahu sifat, watak, dan pola pikir pasanganmu di saat di saat kamu tidak memiliki banyak waktu, dan dia tidak pernah cerita tentang dirimu? Bagaimana kamu bisa tahu? Atau kamu tidak bisa tahu? Gimana kita punya pasangan tapi kita nggak tahu dia? Iya, maksudnya gini, maksudnya kamu ada cewek yang kamu suka. Oh, yang disuka ya? Sudah jadi pasangan? Belum sorry. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana bisa ataukah bisakah kita kamu tuh tahu pola pikir dia siapa, wataknya gimana, sedangkan waktu untukmu tidak ada, bahkan nihil, dan dia tidak pernah cerita apapun tentang kamu? Bisa atau enggak kamu tahu? Tapi bisa ngobrol nggak sama dia? Pun ngobrol pun ya sebatas itu aja misalnya. Kalau di sini sih gitu jelasinnya. Bisa ya? Kayak apa caranya? Kayak apa caranya kamu bisa tahu? Ya, sedangkan dia nggak pernah cerita, dia nggak pernah ngasih tahu kita tentang dia kayak gimana, wataknya juga. Ya kalau kita ngarep dia ngasih tahu ya nggak bisa. Nggak, oke. Terus? Kita nanya. Kita nanya. Ngobrol kan, ada komunikasi kan. Ada komunikasi. Waktu di sini nih, hampir tidak ada. Waktunya nggak tahu habisnya kenapa, pokoknya jarang. Pun ada pun ya cuman ya lebih bahas masalah kesedihan sih. Maksudnya si cewekmu nih. Misalnya gitu. Ini waktu apa nih? Nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol. Ketemu itu sesekali, dan ngobrolnya juga nggak banyak tapi. Ya Pak, kalau ngobrol nggak banyak ya kemungkinan impossible lah ya. Impossible ya? Cuman kamu pasti masih bisa tahu mungkin dari teman-temannya. Cari tahu berarti? Ya, cari tahu dari situ ya? Masih bisa tahu? Kalau dulu, bukan dulu sih, mungkin ada beberapa orang misalnya kan zaman sosial media ya, paling sering orang pakai apa sih, Instagram. Instagram lah ya. Sekarang kan gitu. Relate-nya kalau mau cari tahu sih di Instagram. Oke. Misalnya di Instagram, dari berapa yang dia posting, apa yang dia posting, terus lihat dari komentar, dia cara jawab komentar. Oke. Terus dari highlight Instagram. Oke. Cuma kan masalahnya sekarang banyak orang-orang yang fitnya disembunyikan.
Jadi kayak no post, di hidden. iya disembunyikan di hiddennya. Dia jadi nol post. Jadi akan lebih sulit sih kalau yang kayak gitu. Iya, betul. Terus paling kan lihat dari story ya, tapi kan itu sosmed ya, nggak bisa dipegang sepenuhnya. Maksudnya tapi bisa jadi salah satu indikator lah, salah satu doang. Cuman nggak banyak ya. Nggak bisa, karena kan memang dunia sosial ini, sosial media ini kan cuma salah satu indikator ya, kayak aku bilang, nggak bisa dijadikan patokan. Karena namanya sosial media tuh apa sih, tempatnya buat pamer kan? Iya sih, iya benar. Iya kan, mau menunjukkan show off diri atau dia menunjukkan apa, mau mengekspresikan dirinya mungkin ya pada ini. Tapi kan nggak seluruhnya, nggak bisa seluruhnya percaya. Pasti yang bagus-bagus, yang keren-keren, paling kayak gitu kan. Kalau nggak ngobrol sih susah ya, sulit. Nggak ngobrol susah ya. Kita jadi buat ngebaca watak dia, pola pikir dia atau anunya dia itu kita harus benar-benar punya quality time, ngobrol. Iya, ya. paling enggak kalau ketemu ngobrol walaupun sebentar, tapi obrolannya berbobot lah, yang penting ya, yang nggak basa-basi sih. Oke. Cuman gini nih, misalnya mungkin anggaplah kamu ini udah sempat nanya, mau bertanya, maksudnya mau sharing, gimana sih kamu ini gimana? Ya. Cuman mungkin dari pihak pasangannya itu, dari cewekmu ini nggak mengalihkan mungkin, atau mungkin dia nggak mau dibahas atau apa enggak, itu gimana lagi tuh bro? Ya dia chat, tapi chatan nggak? Chatan kadang-kadang sih, kadang-kadang nih misalnya chatannya kadang-kadang. Ya paling bisa kan dari gini ya, dari orang itu kan bisa dilihat dari sikapnya. Oke, sikap. Nah sikap ini kan kalau misalnya sulit buat ketemu, sikapnya nggak terlihat, misalnya mungkin dari waktu komunikasi di telepon, misalnya teleponan atau chattingan, itu kan kita bisa menyimpulkan. Ada lagi salah satu indikator ya, walaupun nggak bisa semua. Banyak sih indikator mau memahami seseorang, bahkan menurut ya, untuk memahami seseorang itu dibutuhkan, apalagi yang korelasinya dengan pasangan, itu dibutuhkan waktu seumur hidup sebenarnya. Untuk mempelajari pasangan. Perlu waktu yang panjang sebenarnya. Jadi nggak mungkin singkat ya kita tahu orang. Nggak mungkin kita mau kenal seseorang, mau memahami seseorang, apalagi pasangan itu dalam waktu yang singkat. Enggak. Itu kenapa dalam pernikahan pun pasti ada pertengkaran ya, selisih pendapat dan karena untuk memahami itu membutuhkan waktu seumur hidup. Nice. Oke, aku lanjut pertanyaan kedua. Siap. Totalnya ada 4 pertanyaan. Kita lanjut yang kedua. Panjangnya ini pertanyaannya. Pertanyaan dari Mas? Ya. Nanti ku sebut di akhir aja namanya. Ini sebagai laki-laki bro. Kebetulan cewek yang kamu deketin ini, orang yang kamu sukain ini atau kamu inginkan ini, kebetulan mungkin dia punya banyak circle laki-laki, circle pertemanan, punya teman banyak laki-laki, cowok. Oke. Di saat kamu ingin menjalin hubungan sama si cewek ini, ya kan, dia tidak mau untuk kamu membatasi teman-temannya. Ya nggak masalah. Oke. Dia nggak mau kamu membatasi pertemanannya. Dia bisa sama kamu dengan catatan di garis bawahin di sini, jangan jauhkan dari teman-temannya. Oh, dia nggak mau dilarang berteman sama cowok. Dilarang berteman sama teman-temannya yang cowok. Oke. Apa yang akan kamu lakukan di posisi itu? Ya aku harus tahu dulu teman cowoknya yang mana. Kondisinya di sini kamu tidak tahu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, bos. Nggak bisa? Nggak bisa. Lah kita cowok ya. Oke. Kita tahu lah, yang kamu pasti punya teman cewek, aku juga punya teman cewek. Siap. Ya kan? Ya kita tahu, ya kita memang teman. Ya kita teman. Oh, ini sekali lagi ini objektif ya? Ya objektif kan. Ya kalau kayak gini, ya aku memang temennya. Aku ngerasa dia temanku. Ini dari sudut pandang laki-laki ya. Oke, siap. Dia temanku, aku nggak mungkin berperasaan sama dia. Dia sama aku kayak saudara kok. Misalnya kayak gitu. Jadi mungkin. Nah tapi kalau kamu yang nggak kenal aku, mungkin nggak kamu berperasaan kayak gitu? Enggak kan, harus kenal dulu kan? Harus kenal. Ya memang kayak gitulah.
Jadi misalnya nih ya dulu kalau misalnya dulu waktu aku masih punya pacar ya akan saling mengenalkan. Oh, Maksudnya bukan mengenalkan secara langsung ya, paling enggak biasanya ya, dijelaskan gitu. aku punya teman ini, dia Namanya ini notabene nih ini teman SMP ku, ini dekat nih kayak saudara misalnya. Ini ada fotoku nih apa segala macam. Apalagi misalnya ceweknya ini juga ini bla 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 bla. Ya tahu sudah. Iya. Ya aku marking lah, aku tandain lah. Oh ini temannya. Oh ini temannya. Oh ini temannya. Sambil aku akan cari tahu bener nggak sih ini temannya di belakang dia gitu ya. Di belakang dia. Bener nggak sih temannya? Cewek kita mungkin nganggapnya ya memang teman. Cuma kan gini nah, cowok ya yang notabene bukan teman sekolah, bukan teman kuliah, bukan teman kerja, baru kenal mau berteman. Kalau menurutku tujuannya bukan untuk berteman sih, tapi lebih ke arah ya mungkin dia pengen menjalin hubungan yang serius juga kan. Nah maksudnya kan kadang cewek-cewek di luar sana tuh terlalu naif untuk menilai hal yang itu semua ya. Cewek-cewek di luar sana tuh terlalu naif untuk mengetahui bahwa ini cowok ini niatnya berteman atau pengennya lebih kan gitu. Nah, karena kita kan sama-sama laki-laki, kita tahu. Aku sih kalau iya sih nggak ngapain ya. Ya ngapain kan. Nah kalau misalnya yang dia minta jangan batasi, ya jelas dia kasih tahu kita, dia infoin ke kita yang nggak masalah. Mengenalkan yang ngasih tahu ya paling. Ya nggak harus kenalan langsung. Ngasih tahu aja sih ya nggak apa-apa kan. Ngasih tahu aja. Oh jadi. Nah ini misalnya aku punya teman laki-laki tuh 8 ini A, B, C dan D. Oh dengan segala dia jelasin. Ya dia ini. Nah jadi kan kalau misalnya dia ketemu secara nggak sengaja di luar di tempat nongkrong atau dia jalan rame-rame dari salah satu teman yang 8 ini ya oke lah. Oke. Dan gitu nggak ada masalah karena emang tahu temennya. Berarti sudah. Nah kalau kita ngelarang ini kita salah. Oke. Tapi itu kita salah kalau dia sudah jelasin. Nah, kalau dia belum jelasin, ya kita nggak bisa. Oke. Ya yang mana kan? Ibarat kamu apa ya? Ya itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami, bos. Iya ngalih, ya susah. Nggak mungkin malah menurut ya nggak tahu kita. Jarum loh di tumpukan jerami. Ya gimana mau tahu ini temannya atau bukan? Gimana? Yang notabene kita nggak pernah dikasih tahu. Kita nggak pernah dikasih tahu. Gimana kita mau make sure bahwa itu memang temannya atau bahkan itu bukan? Oh, makanya aku bilang cewek ngomong gitu juga nggak salah sebenarnya karena mereka tuh kebanyakan terlalu naif untuk menilai itu. Bukan bodoh ya, maksudnya naif untuk menilai ini temannya ini beneran mau berteman atau maunya lebih. Mereka selalu berpositif thinking. Aku berpositif thinking dan cewek-cewek mereka mikirnya kayak gitu. Jadi kamu nggak bakal bisa kalau si cewek nggak kenalin ya? Ya nggak bisa ya, susah lah mau jalanin hubungan yang gimana gitu. Jadi, yang ada curiga terus lah. Yang ada curiga terus, ya, netting ya. Terus. Ya kita jadi netting. Yang salah siapa sih kalau di posisi itu? Lah kenapa? Ini kan masalah komunikasi ya. Oke. Sementara kita nerima, kalau dia mau jelasin kita terima nih udah kayak gitu. Tapi dia nggak mau, ya. Dia jelasinnya cuman enggak ini temanku. Ya, oke, kalau ada cowok yang dekatin dia, terus dia ngomong teman, sekarang dia nggak pernah ngasih tahu. Lah gimana kita? Iya, benar. Iya juga ya. Ya gimana? Juga. Loh ini siapa? Ini siapa yang? Nah, ini teman. Kita nggak pernah marking, nggak pernah nandain. Teman di mana? Kok baru ini lah. Kan gitu. Kalau kita udah marking kan, aku jalan sama Fikri misalnya, oh ya udah, memang udah pernah dia jelasin itu temennya. Oke. Ya nggak masalah. Aku mau nemenin Fikri minta bantuin mau nyarikan celana dalam buat ceweknya misalnya. Kan kayak gitu. Aku udah tahu, udah pernah dijelasin di awal. Oh ini kan temannya SMA dulu ya. Saudara main sama dia. Berarti masih make sense ya kayak gitu-gitu. Iya kalau gitu, tapi kalau nggak dijelasin, ya setiap dia kenal orang baru ya semua temen kalau kayak gitu. Ya bingung lah kita. Iya sih. Bagaimana kita mau cari tahu orang yang memang cowok, cewek lah belum nikah, ada cowok suka ya wajar kan? Ya wajar lah. Ya kan wajar kan? Nah sedangkan cewek terlalu naif untuk menilai itu semua. Bahkan mungkin ada cewek yang tahu, oh ini cowok ini suka sama aku.
terus dia Bisa jadi. pura-pura anu gitu ya. Nah, jadi Ya kan itu gitu. tuh, ya itu yang kayak gitu-gitu itu. Ya nggak bisa lah. Hmm. Ya dibalik aja posisinya, bos. Dibalik aja. Coba kita nggak mau jelasin. Ya ini iya juga ya. Nah, semua cewek aku bilang temanku misalnya. Cewek akan lebih netting kan? Kok kamu nggak pernah ngomong kamu punya teman ini? Nah, Kamu nggak pernah punya ngomong apa? tapi misalnya si cewek ini, nggak masalah. Karena dia begitu kan, ya kan aku nggak kenalin ya. Udah kamu nggak apa-apa juga berteman. Asumsinya begitu. Cewek, bukan kebanyakan, ada sebagian cewek yang ngomong kayak gitu tuh karena dia belum pernah merasakan di posisi itu. Oke. Belum tahu rasanya. Dia belum tahu rasanya. Tapi saat dia merasakan, dia akan mencecar kamu dengan banyak pertanyaan. Udah kayak penyidik. Kayak diinterogasi. Padahal di awal dia bilang nggak apa-apa. Coba aja kita bilang. Ya kan misalnya deal-dealannya berhubungan, nggak usah kenalin teman. Ya, dia nggak usah, aku nggak usah misalnya. Iya. Misalnya kamu nggak Deal, usah, tapi dia nggak deal usah. nih, deal. Deal, misalnya, deal. Oke, deal. Si cowok bisa terima. Oke, terima. Saat di posisi itu dibalik, itu kan, kamu yang misalnya jalan sama cewek terus kamu bilang ini teman, Oke. kira-kira cewek percaya nggak? Enggak. Ya Nggak itulah, mungkin, ya. sama aja kan, Ya sih kurang lebih sama aja. sama aja kan. Ya berarti intinya nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Ya nggak bisa lah. Oke. Itu Nah, bisa. sekarang gini, kalau konteksnya cara mainnya kayak gitu, semua teman nggak perlu dijelasin apa segala macam. Percaya aja lah, nggak usah. Ya nggak akan ada perselingkuhan kali, karena semua teman. Ya nggak? Film layangan putus sudah tamat berarti mungkin. Nggak akan terjadi. Ya kalau- si Mas Aris tinggal ngomong, Lydia tuh temanku. Oke, clear. ya clear. Kan gitu. Tuh. Oke, berarti untuk pertanyaan ketiga tidak bisa ya, tanpa Ya kejelasan. nggak bisa ya, tinggal cowoknya aja lagi. Cowoknya mau nggak jalani hubungan yang Enggak, gitu? kalau Mas mundur maju, kalau di posisi mundur ya, Kalau nggak mau dijelaskan. mundur ya. Ya karena aku bukan orang yang siap. Ya karena daripada ribut lah, pasti ribut lah. Ya iyalah ribut. Iya sih, kalau aku mikir ya ribut. Pasti ribut lah. Mhm. Ya walaupun jalannya rame-rame, siapa lagi? Kan kita nggak pernah dikasih tahu, bukan kita egois ya. Hmm. Kan tak kenal maka tak Sayang. Ya, kalau kita nggak kenal teman-temannya gimana? Oke, the last question, pertanyaan terakhir ini. Karena jawaban nomor 3 menolak, ya kan? Jawaban nomor 3 menolak, otomatis anggaplah cewek yang kamu suka ini bilang begini, aku nih sudah mulai mau ngejalanin hubungan sama kamu ya. Ya. Tapi makin lama makin di sini kok gue lihat kamu kok malah kayak gini ya. Kayak gini tuh gimana? Kayak gimana itu ya mungkin menurut dia itu ya kamu mempermasalahkan masalah teman-teman cowok lah, terlalu netting lah, terlalu banyak mikir-mikir yang negatif, padahal yang notabene kamu nggak kenal dia gitu. Ya nggak bisa dong. Oke. Ya dia nggak pernah mengenalkan cowoknya, wajar lah netting. Ya dibalik aja posisinya. Ya pembenaran cewek pasti nggak apa-apa, karena dia belum ngejalanin. Dia belum pernah ngejalanin. Coba dia ngejalanin, terinterogasi pasti. Pasti kebalik ya. Pasti dia tarik ucapannya. Ya nggak bisa ya berarti. Ya coba aja jalan sama cewek. Kamu jalan sama kamu gimana? Aku di big mall, misalnya aku mau nonton sama siapa, sama temanku. Teman. Cowok apa cewek? Cewek. Akan clear kan sampai di situ? Ya enggak lah. Kamu, Siapa itu? ya kan? Lo kan teman. Lo katanya nggak apa-apa. Ya katanya nggak apa-apa. Ya juga ya. Kan logikanya gitu doang. Coba seandainya sama siapa? Misalnya sebutlah siapa? Sama Bunga, sama Mawar misalnya. Aku sama Mawar. Oh, Mawar ini teman SMP-nya. Oh ya udah. Lo tahu. Atau sebelum jalan kamu ngomong, aku nanti siang ada janji sama Mawar. Mawar yang mana? Oh yang teman SMP-mu kah? Iya. Oh ya sudah, hati-hati ya, kabarin kok, bla 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 bla. Aku nanti mau jalannya sama temanku, misalnya nggak dikasih tahu. Aku mau jalannya sama temanku. Temanmu siapa? Mawar. Siapa Mawar? Ya temanku, teman cewek. Cewek. Teman di mana? Kenal di mana? Karena di awal nggak pernah dijelasin. Nggak pernah jelasin. Akan jadi masalah kan? Masalah besar Ya, sih. sudah. Ya, jadi nggak bisa, tetap nggak bisa ya. Nggak bisa lah. Mau kayak gimana pun itu nggak mungkin berarti untuk laki-laki.
Walaupun cewek itu akan tahu diri, misalnya saat punya pacar, ya dia nggak mungkin lah jalan sama cowok berdua. Oke. Ya kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Dia tahu diri. Ya, kita juga tahu diri boleh dong. Iya kita dong. kita nggak jalan sama cewek berduaan misalnya. Kita jalan sama teman cewek kita real. Tapi akankah mudah dia percaya itu teman kita kalau nggak pernah kita kenalkan, nggak pernah kita infokan? Enggak. Di awal nggak pernah kita infokan. Kita bilang ini loh temanku. Loh kamu kok nggak pernah cerita? Ujung-ujung kayak gitu. Kok kamu nggak pernah cerita? Padahal di awal dia nggak mau dipermasalahkan dan nggak mau mempermasalahkan hal itu. Ya ini tapi persepsiku ya, orang mau bebas. Oke. Nah ini kan maksudnya, iya aku nggak bilang pakar cinta nggak. Cuma aku juga nggak pakar, ini pendapatku pribadi aja. Pribadi itu maksudnya kayak gimana? Karena kan nyari orang jujur sama objektif itu susah gitu loh. Dan aku nanti dikira, oh ini jangan-jangan anu nih, si pikir ini, aku nggak mau maksudnya dibilang kayak gitu loh sama orang-orang. Makanya aku nanya, ya iyalah, kamu aja, maksudnya responmu seperti apa di posisi itu gitu loh. Nah, itu kan. Bahkan ya kalau misalnya nih kamu pacaran, terus kamu sudah deal-dealan di awal, udah tahu nih teman-temannya tuh yang mana aja, terus ada nama baru. Tadi misalnya udah makan kah? Udah, misalnya sama siapa aja teman kantor, rame-rame dia bilang cowok cewek, ada siapa aja dia sebutin A I U, yang notabene yang dia sebutin itu misalnya kamu udah tahu, sering diceritakannya misalnya hari-hari, wah aku tadi yang gitu kan, tapi ada satu nama yang nggak pernah dia sebut itu muncul. Iya. Kira-kira kamu akan nanya atau enggak? Aku tanya. Pasti nanya kan? Pasti. Karena kamu kan nggak familiar. Pertama, ya nggak familiar. Meskipun kan dia udah pernah cerita. Iya, bukan berarti kamu netting ya. Enggak. Kamu kan nanya aja, karena kamu nggak familiar. Itu wajar. Aku nggak pernah. Maksudnya kamu kayaknya nggak pernah cerita yang itu ya gitu. Oh, atau dia aku aja yang lupa orang baru masuk, misalnya baru masuk dia pindahan. Nah kalau dijelasin kan kita, oh ya udah, sebatas itu. Sebenarnya kalau dijelasin, dikasih tahu ya, biasa aja sih. Biasa aja. Aku sih accept aja ya. Hal-hal kayak gitu tuh. Ya intinya tuh komunikasi. Ya komunikasi lah. Itu komunikasi penting. Oke. Ya pertanyaanku sih habis ya. Cuman karena kamu memilih untuk nggak bisa dan mundur, ya aku orang yang nggak bisa jalan hubungan seperti itu ya kan, dan pasti kamu maksudnya akhirnya kamu sampaikan ke siapa yang tapi ada juga sih kayak gini, misalnya kan kita jalani nggak pakai deal-dealan sih kayak gitu. Harus deal-dealan ya, nggak pakai deal-dealan, misalnya jalanin nih, misalnya jalanin objektif ya, kita jalanin, nah pas sudah jalanin di perjalanan kita terdapat case kayak gitu. Oke. Aku mau bukber misalnya nih, buka bersama, siapa aja sama teman-teman SMA. Ini nggak deal-dealan ya? Nggak ada deal-dealan ya, jalan-jalan aja gitu. Biasanya ada foto dong bukber. Oh iyalah, kan rame tuh biasanya. Nah akan jadi obrolan kan, nanti itu kan obrolan biasa lah. Ada sama ini tahu nggak? Ini ada cerita gini dia ceritakan lah, ya kan ke ininya ke kita kan ini. Terus nah, kan kita nanti akan mempertanyakan mungkin di frame foto itu siapa yang di sebelahnya. Kita kan bisa lihat lah dari foto, ini kok kayaknya dekat, misalnya ada agak mempet, ini siapa? Oh ini dia tuh gini, nah ini segala macam. Nah, ini kan lagi-lagi masa komunikasi ya. Betul. Tapi rata-rata saat kita tanya seperti itu, kalau misalnya ceweknya kurang bisa menerima pertanyaan, mungkin kita itu akan jadi pertengkaran juga loh. Karena apa sih kamu pasti curiga ya misalnya gitu loh, daripada kita cuma nanya doang aja. Nah kan kayak gitu-gitu. Coba dia jelaskan, oh ini dia gini, nah dia ini dulu kan sebenarnya batas obrolan kan. Kalau nggak mau ada pertanyaan ngapain ngobrol? Ya wajar lah nanya. Namanya juga pasangan ya. Ya kalau mau ditanya ya jangan kenal. Nggak ditanya-tanya. Aku tambah satu pertanyaan deh, yang kelima. Setelah memilih tidak bisa dan mundur karena nggak mungkin kamu menjalani hal seperti itu, dan kamu sampaikan maaf ya, gitu kan, pasti kan, ya udah kita nggak bisa karena ya itu nggak mungkin bisa ku terima gitu. Ya mungkin dia emosi, marah, dan akhirnya kamu dibenci sama dia, apa responmu? Apa yang akan kamu lakukan, bro? Ya udahlah.
Mau gimana? Biarkan dia bermain dengan pikirannya sendiri lah. Oke. Berarti tapi kamu nggak benci dia nggak? Enggak, apa yang benci? Kamu nggak benci dia. Sebenarnya kamu ya bingung nggak sih, tapi dia apa sih kayak marah gitu apa? Ya aku mau maklumi sih kenapa dia marah. Dia marah, ya maklumi aja. Ya kalau mau diwajari ya wajar aja lah. Namanya juga perempuan ya. Ya namanya juga perempuan. Cuma selagi dia tidak minta penjelasan, aku nggak akan mencoba menjelaskan gitu loh. Ya biarkan dia dengan asumsinya sendiri, dengan isi kepalanya sendiri. Nggak usah dijelasin lah ya. Ya ngapain? Kecuali dia minta jelasin. Kalau dia nanya ya aku jawab. Gitu aja. Oke, close. Hubungan tanpa status, apakah toksik? Beberapa kali mungkin ada teman-temanku yang bahas lah, coba bahas pembuat podcast yang bahas HTS. Kenapa? Maksudnya kenapa bubuhanmu atau kenapa teman-temanku itu seneng? Maksudnya kenapa interest dengan HTS? Karena mungkin beberapa dari mereka yang jalanin itu HTS gitu kan. Cuman mereka nganggap ini nggak bisa terus-terusan dilakukan karena menurutku ini toxic bro gitu. Ini HTS nih apa ya? Ya nggak jelas. Apaan nih gitu misalnya kan, ya aku mau kepastian lah gitu. Maksudnya ini hubungan mau dibawa kemana, mau dibawa mau dimainin di sini-sini aja atau mau dibawa sampai ke pelaminan, anggaplah begitu. Mungkin kalau dari apa yang mereka tanyakan itu tujuannya apa. Nah, oke, kita bahas HTS menurut kamu mas, HTS itu apa? Seperti apa? HTS itu teman tanpa status. Iya kan? Ya berarti kan teman. Oke. Just friend. Iya kan? Masa musuh? Oke. Kenapa harus ada tanpa status? Itu kan dua orang yang mungkin ya salah satu atau dua orang yang maunya yang saling menyukai, tapi mungkin terhalang satu dua hal yang kita nggak tahu, beberapa faktor gitu ya. Atau mungkin atau mungkin apa? Mungkin bila nanti kamu suka sama cewek. Ya saling suka lah ya, saling suka misalnya. Tapi berarti dia suka juga. Ya namanya hubungan tanpa status berarti kan ini dua orang ya. Ya aku nggak terlalu paham sih, cuman membahas. Ya namanya hubungan tanpa status tuh dua orang, disetujui dua orang. Gitu. Saling accept ya. Iya menerima. Gak ada yang reject kan? Nggak ada sayang-sayangan tapi bukan pacar. Kan gitu kan? Oke. Ya kalau salah satu aja ya bertepuk sebelah tangan bro. Bukan HTS lah. Oke, HTS itu berarti saling accept ya. Saling accept, cuma nggak bisa karena suatu hal. Iya, kalau menurutku sih coba pacaran pun juga nggak ada lah. Iya sih, benar. Cuman gini, pacaran kan kita sekarang adakan aja lah dulu. Pacaran kita adakan meskipun ini enggak ya di konten. Pacaran kita adakan. Maksudnya pacaran itu ada. Ada di mata orang ada ya kan, kebanyakan orang anggap pacaran ya ada ya itu cewekku itu cowokku gitu misalnya gitu. Padahal belum nikah. Ya, padahal belum nikah gitu kan. Tapi beda ya pacaran batuk sakit. Pacaran sama HTS tuh beda kan pasti. Beda kan? Kalau di kehidupan sosial anak-anak dulu dan sekarang kayak gitu ada lah. Ada status lah. Oke. Ada status lah ya. Biasanya kalau di Facebook tuh berpacaran dengan gitu. Karena kalau berhubungan tanpa status dengan tuh nggak ada kan. Di Facebook pun nggak ada. Oh, nggak ada dengannya. Tapi ada hubungan tanpa status. Tapi nggak ada dengannya. Oh ada ya? Ada. Berarti itu legal aja gitu ya? Enggak, bukan legal lah. Jadi apa? Ya enggak. Lo emang Facebook melegalkan sesuatu bukan. Itu cuman anu-anuan aja. Ya buat seru-seruan aja sih. Supaya rame gitu. Cuman kenapa ada kata toksik di situ? Aku juga nggak ngerti maksud toksik itu kan relatif ya toh. Standar toksik orang tuh kan beda-beda. Kalau yang mereka ceritain sih toksiknya gini. Kadang kalau orang yang punya hubungan tanpa status itu kalau berantem bingung. Nah, kamu kok larang-larang aku sih, kamu kok emang aku ini siapamu lah, ya kan? Kadang ada dari satu orang ini, jadi gini, nggak dua-duanya itu punya halangan mas. Biasanya salah satunya aja yang berhalangan. Ya, bisa ATS tuh gitu. Tapi kan yang nyata dua-duanya saling accept mas. Yalah. Cuman lama kelamaan di saat dijalani itu yang dimaksud toxic itu di saat satunya ini udah akan mulai
Ayolah, ini mau kita nikah atau enggak? Misalnya, udahlah kita nggak usah bahas. Enggak, kasus yang paling sering terjadi mungkin ya di hubungan tanpa status itu saat jalan berdua ketemu salah satu circle-nya. Ditanya, "Ih, siapa nih bro cewek muka?" "Oh, bukan, teman." Oh. Ini yang denger nih pasangan tanpa Iya. status. Padahal mereka saling accept Itu. ada HTS. Atau dibalik akan gitu, misalnya si cewek ketemu teman-temannya, cowok muka, bukan teman. Si cowok akan ngerasa Anjing ya. toksiknya menurutku sih di situ. Oh. Bukan masalah larang-larang ya. Oh, aku cuman dianggap gitu ya. Dianggap Iya, teman anjing. awalnya kan ya nggak mungkin. Misalnya ditanya siapa itu cowokmu, bukan, itu HTS-anku. Apa Iya sih? sih, nggak ada gitu. Atau mempermasalahkan misalnya kamu kok larang-larang aku? Enggak, kan dua-duanya saling accept ya. Ya. Jadi harusnya nggak ada kata-kata kayak gitu sih. Kamu kok ngelarang-larang aku? Emang kita apa? Bukan. Kalau kamu accept dengan HTS, nggak boleh nanya gitu dong. Nggak boleh nanya. Ya, tapi kan toxic, kalau ya. accept ya. Iya. Berarti Ya, toxic dia pasti itu accept lah. Ada hubungan HTS, dia accept jadi HTS-annya. Iya. Kalau dia nggak accept ya dia nggak mau lah, mundur. Mundur. Ya aku nggak bisa kayak gini. Iya anjing. Aku maunya jelas. Kalau kamu Memang. mau, ya kita pacaran. Itu sudah Ya kan? Jadi kalau HTS toksiknya tuh ya kayak gitu aja paling. jalan berdua kan. Ketemu temannya. Oh. Cewek muka bukan. Oh, cowok muka bukan. Teman temanku aja. Ya, itu kan tanpa status ya. Maksudnya temen belum meningkat statusnya jadi pacar. Kan gitu. Jadi nggak bisa juga mempermasalahkan masa. Ya pasti tuh ada deal-dealan. Oh, dipakai deal-dealan ya kalau HTS tuh ya. Iyalah. Serumit itu kah? Ya ada HTS, ada apa sih? FWB ya, Friend with Benefit. Oh, itu apa lagi tuh? Ya sejenis HTS juga, cuma dia lebih ke arah mungkin bukan ke cinta mungkin ya. Lain. kebutuhan mungkin. Oh, wah iya. Ada kan yang kayak gitu. Ya, friend with benefit. Jadi ya bedanya udah. mungkin kalau HTS dia saling berperasaan, cuma Oke. nggak tahu apa kendalanya yang bikin, atau mungkin sama-sama berperasaan cuma belum bisa move on dari masa lalu, akhirnya ya udah kita HTS-an dulu misalnya. Tapi kalau FWB itu nggak ada perasaan yang gimana atau salah satu pihak aja punya perasaan yang lebih, tapi pada dasarnya ya with benefit. FWB Friend with benefit. ya, FWB sih ya lebih, dua-duanya negatif ya, cuma akan lebih negatif FWB sih. FWB. Bedanya itu komunikasi. Kalau HTS itu lebih kepada perasaan, apa yang ada di dalam, interaksi di dalam. Kalau FWB itu lebih kepada interaksi fisik. Paham. Tanda Jadi, kutip ya Mas berarti. Tanda kutip. Oh, Kayak gitu. gitu. Ya, kalau FWB, friend with benefit, bisa jadi dua-duanya punya pacar, bisa jadi. Teman. Cuman, tapi kalau HTS gitu mungkin nggak memungkinkan nggak? Nah, di FWB bisa jadi selingkuh, misalnya kalau dia punya pasangan ya. Iya. Tapi kalau dua-duanya nggak punya pacar ya pure FWB lah. Iya FWB. Ya dia nggak perlu punya pacar karena dia punya FWB. Oke. Kan gitu kan? Cuma mungkin sih ya selama ini di circle aku nggak ada yang kayak gitu. Yang Jadi aku juga ya. Aku juga nggak. Ya, Maksudnya baru enggak. dengar Ya. pernah ya. Pernah ya, Cuman aku dengar. karena mungkin teman-temanku nggak pernah cerita, wah aku anu cuk gitu nggak sih. Jadi ya baru ini aku anu. Cuman memang anu ya FWB nih ya. Ya, ada Dia lah. lebih intim banget memang dibandingkan HTS. Ngomong kali kakiku naik, nanti dipotong aja. Aman aja kalau yang masalah kayak gitu Ya jangan bro ya. dilihat kan anjir. Take down, gue report. Oke, HTS nya toksiknya kalau sudah anu ya. Ya pasti salah satu ada ngerasa anjir aku tapi mau marah gimana? Kan udah deal-dealan, udah Ya kan nggak mau pacaran, kita itu maunya sudah, HTS aja. kenapa ikam yang ya. Ngerti. Tapi ada juga ya beberapa pasangan itu gini menyimpulkan bahwa misalnya saat ditembak, kamu nggak jadi pacarku, nggak bilang iya, nggak bilang enggak, cuma bilang jalanin aja. Nah beberapa pasangan itu jalanin aja ini afternya jadi HTS, ada afternya pacaran. Ya syukur kalau pacaran. Nah HTS anjing. Nah itu kan yang berat. Kalau Mas. Karena ketidakjelasan itu ya.
Dan kita namanya berhubungan itu, apalagi orang yang maksudnya udah pola pikirnya serius atau udah anu tuh berarti pengennya punya ya pengennya punya pasangan yang bener-bener real, bukan sekedar anu. Berarti tinggal kita, maksudnya orang itu aja nilai apa sih? Ya kan bisa juga HTS kayak gini. Gimana? Udah kita nggak usah pacaran. Misalnya aku cewek, kamu nembak. Udah kita nggak usah pacaran. Nanti kalau kamu memang serius, kalau kamu sudah siap, kamu ke rumah aja datangin orang tua. Itu mungkin lebih gimana ya? Tapi kan HTS juga kan, nggak ada status pacaran. Apa, cuman tapi goalnya jelas. Langsung kalau kan dia tuh udah poin tuh ngomong udah langsung ke orang tua aku aja. Ya mungkin kan, si cewek nggak mau pacaran. Ya mungkin kalau itu lebih accept ya, mungkin banyak orang yang akan accept yang tapi kan tetap di perjalanannya itu sampai si cowok siap datang ke biasanya ada ketoksikan itu kan, yang kayak aku bilang di awal, misalnya ketemu teman nggak bisa ngakuin pacar tuh gimana rasanya, kan gitu kan. Tapi kadang ada juga orang maksudnya nggak pakai nembak, apa sih bahasa awal nembak tuh lah, kamu enggak sama juga bagi pacarku enggak kamu, ya kan? Cuman tiba-tiba langsung jalan aja, di jalan langsung ya udah kayak pacaran gitu kan. Jadi sayang, kamu sayang misalnya gitu kan, kayak keto jeng juga. Nah itu ada ya mas ya? Ada, aku lihat dari teman-teman itu ada ya, orang terdekat mungkin. Iya banyak lah, kan banyak teman. Oke, jadi dia jalan hubungan, jalan-jalan aja langsung, tahu-tahu ya udahlah gitu aja. Bisa gitu ya? Ya bisa sih. Kenapa enggak? Kalau untuk kamu gimana? Maksudnya mau yang kayak itu aja langsung, itu jalanin aja, terus langsung kayak orang pacaran atau kita jalanin nggak? Maksudnya jalanin sebagai pacar yang ngomong. Enggak, kalau aku tuh nggak bisa. Nah kamu kayak gimana kamu lah? Nah, ya, beda-beda. Kalau aku ya, kalau misalnya aku, ya kalau aku tuh, nah coba kamu dulu lah. Kalau aku ya putih, hitam. Ada abu-abu. Oke. Jelas kan? Enggak. Tapi kalau aku ya, kalau udahlah Ham, jalanin dulu aja lah. Ya aku tanya lagi, ini jalannya apa? Iya kan enggak? Loh, ya jalanin dulu. Ya, misalnya gitu. Ya berarti iya nih ya, aku anggap iya nih. Loh, ya pasti kamu nih jalanin dulu lah. Ya berarti enggak. Nah, harus jelas, iya enggak. Memang laki-laki suka yang jelas, bro. Nggak tahu juga, bentar banyak temanku yang nggak suka kada jelas lah. Bukan nggak suka kada jelas, mungkin dia lebih. Nah kalau aku suka yang jelas. Karena aku bukan dukun ya, aku nggak tahu jalan ini maksudnya apa. Ya kayak jalan terus loh. Ya kalau aku ada kalian suka natural, sama loh kan kita jalannya aja nganja. Ya kan kayak gitu kan. Terus udah memang kayak apa sih? Bujur bu, iya memang kada salah dia, pintar. Ya. Jalani. Loh kamu kok punya pacar loh? Kan kita cuma jalanin aja, wah kayak ini nih. Ya kan jadinya HTS tuh, apa yang gitu. Nah itu dah, itu toksik kan tapi. Toksik kan ini ya? Sama aja pacaran juga toksik juga ya. Ya mending langsung nikah. Cuma susah juga, udah kenalan kecuali lewat taruh ya. Ya tapi konsep jodoh itu kan udah di tangan Allah. Cuman kalau kita nggak berusaha untuk apa sih namanya? Ikhtiar lah, berdoa salah satunya ya. Cuman tapi ada juga kan yang aku bilang tadi, misalnya kenal nggak ada tembak menembak, akhirnya mungkin salah satu bertanya kita ini apa, asik kayak gitu. Ya mengungkapkan perasaan. Aku apa sih, I'm crush on you gitu. Keras, tabrakan hancur. Iya maksudnya itu bahasa kerennya. Oh nggak tahu ya. Siapa namanya? Mawar. I'm crush on you, have you being my girlfriend maybe? Pakai bahasa Inggris biar kada supan kalau tertolak ya kan. Ya mungkin si dia bilang gimana ya, aku tuh udah nggak percaya sama hubungan kayak gitu. Aku kan kamu tahu aku pernah cerita misalnya pernah trauma bla bla bla. Ya maaf. Tapi kalau memang kamu yakin kamu datang ya ke rumah. Nah, itu kan lebih jelas mas. Iya sih, kalau kayak itu kan kita ditantang ya. Oke. Bukan masalah ditantang, maksudnya si cewek serius nih. Iya nantangnya maksudnya ya jadikan contoh. Nah sekarang kayak gini, kalau cewek berani anggaplah itu nantang ya. Iya. Nantang si cowok datang ke rumah. Nantang cowok. Berarti dia sebenarnya accept, cuma dia nggak mau jalanin hubungan pacaran. Dia takut nih ketemu orang yang nggak serius lagi, makanya dia langsung tantang ya. Kalau memang dia suka, cuma dia mau nggak ngomong-ngomong. Kalau memang serius datanglah ke rumah. Oke. Coba kalau dia nggak suka, nggak mungkin kan dia tantang. Iya. Ya, aku misalnya cewek, aku nggak suka sama kamu.
maaf ya, paling aku jawab kayaknya kita berteman dulu aja. Oh, iya. Kan gitu, nggak mungkin aku nggak suka misalnya. Aku bilang baru aku tantang misalnya, selang gambling. Udah kalau memang kamu suka, padahal aku nggak suka nih. Kalau memang serius, kamu datang aja ke rumah. Gambling sekarangnya, aku anggap kamu tuh nggak berani orang, ternyata kamu datang. Pusing lah kepala, anjir aku loh. Nah, cewek nggak akan ambil resiko itulah. Kalau dia nyuruh cowok ke rumah, berarti dia crush on you. Kan kayak gitu ya. Okay. Tapi ada juga kasus yang cewek coba gambling. Apa kambing? Gambling. Judi. Maksudnya aku udah enak nolaknya nih. Aku tantang aja dia ke rumah. Nggak mungkin dia berani. Mungkin dia menyimpulkan sendiri. Gambling ya. Ternyata berani. Ikan. Dagu ikan. Iya. Pas suruh. Makin gak enak terus. Maaf ya sebenarnya aku nggak nyangka kamu serius. Kayak gitu. Tapi kebanyakan cewek yang menyarankan kamu untuk ke rumahnya. Kalau kamu serius, kamu ke rumah aja. Berarti dia memang crush on you. Oh. Wow. Kan kayak gitu. Kamu harus banyak bacot lah misalnya. Aku capek pacaran. Aku sering dibohongi misalnya sih. Samperin aja. Pakai pacar nembak-tembakan apa sih? Aku trauma lah sama hubungan kayak gitu. Karena aku jalanin hubungan banyak yang toksik misalnya. Kalau kamu memang serius, kamu datang aja ke rumah ketemu orang tua aku. Dia menyarankan itu ya karena dia berharap kamu serius dan dia suka sama kamu, dia berharap kamu serius dan datang ke rumahnya. Untuk menunjukkan apalah arti kata sayang, cinta yang diumbar laki-laki tanpa pembuktian. Iya. Jadi kisah mati. Jadi buaya, aligator, predator dan apa itu namanya. Oke. Jadi HTS itu toksik juga. Maksudnya toksiknya yang tadi ya. Cuman nggak banyak. Cuman cabangnya itu, akarnya maksudnya kemana-mana dan mending langsung nikah aja. Udah yang real aja lah, ya kan. Tapi ya kalau maksudnya kamu nyaman di posisi HTS ya, dan silakan, kamu nggak ngerasa toksik, silakan dijalani. Karena kalau aku pribadi, I'm not. No. Kalau kami berdua nggak bisa. Tapi ya itu bisa kalian jalani atau buat teman-teman yang mau silahkan. Itu kan maksudnya hak orang ya, kita nggak bisa ngatur orang. Bisa berhasil, bisa enggak. Cuman ya ada juga ATS berhasil, ada yang tidak berhasil banyak. Jadi up to you, mau kamu jalani ya, mundur ya mundur gitu. Cuman ingat, apapun yang kamu ambil itu pasti ada resikonya, ya kan? Ya entah kamu bakal dibenci, entah kamu bakal mungkin dia akan muak lihat wajahmu. It's your risk. Ya, accept aja, terima. Ya mau kayak gimana lagi? Karena ya ini pilihan. Aku nggak main-main gitu kan, maksudnya serius gitu. Cuman kalau dari misalnya kamu yang nggak bisa, udah ngapain maksudnya main jalan-jalan toh? Benar. Gila, nggak ada yang gitu-gitu, nggak realistis. Bagaimana bro? Benar. Oke lah, sudah. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya. Nah, itulah intinya. So HTS, pacaran, nikah itu urusanmu, hakmu, jalanin kayak gimana. Tapi ingat, hati-hati, karena toksik dalam hubungan itu sering terjadi. Intinya satu, kepercayaan itu penting dalam relationship. Sip kapal berarti. Relationship. Oke, sampai ketemu ke episode selanjutnya lagi yang nggak tahu uploadnya kapan. Terima kasih, jangan lupa dislike, unsubscribe, dan jangan tonton video ini dan jangan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa, jaga selalu kesehatan dan ini infonya vaksin sekarang di leher ya, yang vaksin keempat ini, lu serius itu? Nggak tahu, nggak ngikutin. Karena memang ada di mana tadi tuh? Itu disuntik di leher. Vaksin apa gitu, nggak tetanus atau COVID ya, nggak ngerti. Nggak tahu, nggak ngikutin. Nggak ngikutin ya. Nggak asik dia malam ini. Oke, bye.